Start your computations. Hai semuanya, balik lagi sama gue Uti. Dan di video kali ini gue akhirnya mau ngomongin makeup lagi. Udah lama banget gue gak ngomongin makeup. Terakhir kayak gue ngomongin tentang no makeup deh, ya kan? No makeup enggak, clean girl makeup look. Gue sebenarnya udah kangen banget untuk bikin video makeup, cuman gak tahu, gue lagi malas aja jujur. Tapi berhubung kebetulan banget di video terakhir gue ada yang minta bikinin makeup tutorial, terutama untuk makeup alis. Jadi gue decide untuk bikin sekalian aja makeup sehari-hari gue belakangan ini. Sebelumnya sih gue udah pernah bikin versi YouTube Short, cuman ya itu kan gak detail ya. Gue gak ngomongin produk yang gue pakai apaan aja, maksudnya dari brand apaan aja. Jadi gue sekalian aja share produk yang sering gue pakai untuk makeup sehari-hari gue. Yaudah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya. Oke, pertama tentunya di skin prep. Kalau skin prep standar aja, gue pakai morning skincare rutin biasa dari hydrating toner, serum, pelembab sama sunscreen. Hydrating tonernya pakai dari Jumiso, masih pakai ini. Gue udah pakai selama lebih dari 2 tahun deh kayaknya, pas tahun ya, lebih dari tahun. Kita nggak usah bahas detail skincare-nya ya, mungkin itu di video lainnya aja supaya nggak terlalu lama. Terus serumnya gue pakai dari Skin Sake yang vitamin C yang kayak gini. Pelembabnya masih belum ganti dari Skin Game yang Kind Watery Moisturizer. Kalau sunscreen gue sekarang pakai Emina yang Sun Battle Acne Clear yang ini. Sebagai catatan awal, gue punya kulit oily skin dan acne prone skin. Jadi mungkin nanti untuk step makeupnya bakalan concernnya untuk skin type tersebut. Untuk mempersingkat waktu, gue udah pakai skincare-nya, jadi langsung aja kita ke makeup. Untuk base makeupnya, gue selalu pakai concealer dulu. Sejak gue menemukan si clean girl makeup itu, gue jadi lebih sering pakai metode seperti itu, which is pakai concealer doang di spot-spot yang harus ditutupin, kayak bekas jerawat, kemerahan, sama under eye. Kemerahan di sebelah sini tuh sekarang jadi wajib banget gue kasihin concealer, soalnya kalau gue nggak pakai, gue kayak kumisan gitu loh, lihat deh. Nyebelin. Caranya sih agak beda dari yang di Clean Girl itu, karena sekarang gue pakainya ditaruh di tangan dulu, kayak gini. Terus apply pakai brush, jadi kayak diambil terus kayak didistribusikan ke seluruh brushnya juga yang modelannya kayak gini, yang padat gitu. Terus apply ke part-part yang mau difokusin untuk di cover. Biasanya gue fokus ke bekas jerawat yang udah kayak hyperpigmentation gitu, kayak yang gini-gini nih, yang noticeable banget. Tapi kalau kayak kemerahan biasanya gue biarin aja, kecuali untuk area hidung. Kalau kalian dengar ada suara pertukangan, gue minta maaf banget karena emang area rumah gue ini ada 3 spot orang lagi bangun rumah. Gue kayak males nungguin mereka berhenti gitu, jadi I will keep talking. Anyway, produk yang gue pakai ini masih dari Mother of Pearl yang High Coverage Creamy Concealer. Ini shade-nya yang MH1. Kayaknya si MOP entah mau reformulasi atau mau bikin packaging baru, karena gue lihat-lihat di akun Shopee-nya di e-commerce udah nggak ada produk concealernya. Jadi kayaknya bakalan ada relaunch seperti foundationnya. Gue udah suka banget sama formulanya, jadi gue rada khawatir ketika mereka reformulasi tuh formulanya bakalan jadi kurang, jadi nggak cocok gitu di gue. Tapi ya we will see. Cuman emang gue juga nggak suka sama packagingnya. Gue nggak tahu, awal-awal MOP rilis tuh mereka kayak sibuk banget bikin packaging yang ada aplikatornya, yang mana aplikatornya ini nggak guna sama sekali, apalagi tutupnya gampang rusak, jadi gampang kotor gitu. Dan aplikatornya juga gimana ya, bagus tapi nggak guna, paham nggak sih? Kayak si foundationnya itu, si brushnya
terlalu kecil buat gue. Kualitasnya sih bagus, Bristolnya bagus, cuman terlalu kecil, jadi nggak convenient aja gitu. Better pakai aplikator sendiri. Tapi gue suka banget sama formulanya, dia high coverage. Cuman untuk hyperpigmentation dia nggak terlalu nutup, kalian bisa lihat. Kalau kayak gini tuh emang harus pakai corrector dulu. Cuman gue males kalau untuk makeup sehari-hari, nggak usah terlalu flawless banget. Gue juga udah berdamai sama bekas jerawat gue yang super gelap ini. Dulu tuh gue nggak pernah pakai concealer di under eye karena alhamdulillah gue dapet gen yang cukup bagus. Gue nggak punya dark circle, cuman I'm getting older dan udah mulai ada eye bags. Cuman eye bagsnya kayak eye gyoza loh. Cuman udah mulai agak menggelap gitu. Cuman emang nggak parah banget, makanya gue pakainya tipis-tipis aja, sekedaran supaya bikin mata gue kelihatan lebih fresh. Gue udah nggak lagi pakai concealer dititikin ke under eye karena jadi kebanyakan gitu loh. Jadi better gue pakai teknik seperti ini. Udah kayak gini masih belang bentong, tenang aja. Untuk blushnya gue sebenarnya tergantung sama outfit gue yang akan gue pakai di hari itu. Kalau misalnya nuansanya coklat atau warna-warna warm, warna-warna bumi, earth tone gitu, itu pasti gue pakai nuansa yang warna coklat. Tapi kalau lagi pakai warna-warna cool tone, baju-baju warna cool tone kayak warna biru, warna pink, warna hitam, kadang kalau hitam sih gue netral ya, dia bisa kemana aja. Cuman kalau warna-warna cool tone gitu pasti gue pakainya makeup yang nuansanya warna pink. Bentar, kayak ada sesuatu di sini gue yang annoying banget. Dan berhubung di video terakhir gue itu gue pakai baju coklat, jadi gue pakai nuansa warna coklat. Jadi sekarang kita ikutin aja sesuai sama di video itu. Jadi gue mau pakai blushnya yang nuansanya warna coklat. Gue pakai dari BLP X Nadine Amiza yang liquid blushnya, Moon Blush, shade-nya yang Saturn Return. Gue suka banget sama ini. Tadinya ini mau gue kasih orang, tapi pas gue coba kayak bagus banget lagi. Kayaknya gue bakal make banget deh warna ini gitu. Kalau gue sekarang setiap habis dikasih brand produk apapun, kalau misalnya gue lagi banyak produknya, misal kayak blush, gue punya banyak banget blush dan harus gue habiskan. Jadi kalau gue dapat yang baru, mending gue kasih orang lain gitu supaya kepake gitu. Cuman yang ini gue nggak punya liquid blush yang warna kayak gini yang bisa jadi temen untuk dapetin brown makeup gitu, jadi gue simpen. Dan gue pakainya tuh belakangan lagi suka dipakai di under eye kayak gini, under eye pokoknya di bawah mata gini loh, di tengah-tengah gini supaya kelihatan lebih youthful. Biasanya kan gue taruh di sini. Kalau ditaruh di sini sih bagus juga, cuman dia ngasih efek lifting gitu loh, lifted jadi kayak naik gitu. Cuman bikin apa ya, mata gue kelihatan makin sipit, terus pipi gue jadi kelihatan makin lebar, jadi kayak aneh aja gitu. Makanya gue sekarang suka pakai di area sini. Dia tuh warnanya coklat gitu, cakep banget sumpah, coklat. Tapi pas di blend dia kayak agak-agak orange gitu, tapi orange-nya nggak bikin orange yang terlalu nyala gitu loh di kulit gue. Paham gak sih, yang kayak neon gitu? Gue bingung ngejelasinnya. Sekarang lanjut ke powder. Untuk powdernya, gue selalu pakai loose powder dulu sebelum pakai powder foundation. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa, ini kayaknya kejadian di gue aja. Kalau pakai powder foundation langsung tuh biasanya jadi patchy, jadi nggak bisa rata gitu warnanya. Jadi gue selalu set dulu pakai loose powder. Dan loose powdernya di sini gue masih pakai Mark Ready, udah mau habis sih tuh. Gue make banget, cuman sekarang mereka nggak jual yang ukuran segede ini. Sekarang mereka jualnya yang kecil-kecil, kayaknya biar harga lebih murah pastinya dan bisa terus-terusan dibeli, ya kan? Kok ini aja gue kayaknya udah berapa tahun ya kagak habis-habis. Karena pakainya emang sedikit-sedikit, nggak perlu banyak-banyak. Kayak segini aja tuh bisa cukup, nggak ada yang bohong. Kalau gue bisa lebih, karena to make sure that everything is set. Dia yang gue suka dari si loose powder ini, dia ada nahan minyaknya gitu loh. Karena dia setting powder ya, judulnya kalau nggak salah setting powder. Jadi kayak pakai setting spray.
makeup gue bener-bener nggak geser kalau pakai ini. Cuman emang dia tricky banget, kalau terlalu banyak dia bisa kayak ngasih bercak-bercak putih gitu. Pokoknya jangan banyak-banyak deh pakainya, jadi sedikit-sedikit aja. Nggak cocok buat baking kalau menurut gue, karena dia bikin makeup jadi kering ya bener. Mungkin yang kulitnya kering nggak bakal suka sih sama ini. Buat kulit oily, this is your best friend. Gak apa-apa ya, gue belepotan sedikit karena dandan pakai kerudung tuh susah guys. Tolong apresiasi konten kreator yang pakai kerudung, karena kita tuh struggling banget kalau dandan pakai kerudung. Seperti yang gue bilang, selanjutnya gue pakai powder foundation. Ini semua karena gue udah enggak pakai foundation basah. Maksudnya kayak skin tint, tinted sunscreen, atau tinted moisturizer, foundation, cushion. Gue udah nggak pakai itu. Bukan karena gue anti, tapi gue merasa untuk gue yang sehari-harinya itu naik kendaraan umum, panas-panasan, keringetan, gue juga kulitnya oily dan mudah berkeringat. So far nggak ada foundation atau complexion basah sejenisnya yang bisa nahan itu semua gitu, menahan keringat, menahan panas, dan nahan minyak. Karena pada akhirnya pasti bakalan luntur, dan lunturnya tuh bisa parah banget. Gue nggak suka kalau itu terjadi. Itu bisa bikin gue bad mood. Gue pernah kejadian gue pakai skin tint gitu, gue habis panas-panasan segala macem, dan makeup gue ancur-ancuran. Gue lagi di mall, akhirnya apa? Gue hapus makeup gue. Gue mendingan gak pakai makeup sama sekali daripada pakai foundation ancur, oke? Jadi gue sekarang pecinta powder foundation, dan powder foundation yang gue pakai itu dari Makeover yang Power Stay 24 Hour Matte Powder Foundation. Ini gue pakai shade W40. Ternyata powder foundation sama cushion mereka tuh warnanya beda ya. Ini gue pakai W40. Kemarin gue coba swatch warna W40 untuk cushionnya, yang cushion yang warna silver, yang Hydra Stay. Di gue putih banget. Dan oh ya, gue pakainya selalu pakai puff kayak gini. Sorry ini udah sobek. Gue selalu pakai puff kayak gini karena kenapa ya? Ya karena bisa dapat coverage yang lebih tinggi, dan nggak tahu, gue suka aja. Nggak ada alasan yang gimana-gimana sih. Gue belum coba sih untuk powder foundation merek lain. Ada pengen-pengennya gue ganti merek lain, nyoba merek lain kayak mungkin something, apalagi ya kemarin Skintific ya yang viral-viral. Cuman kayak gue tuh orangnya kalau udah cocok satu males pindah ke tempat lain. Tuh, lihat kan perbedaannya. Dan yang gue suka dari si powder foundation ini, dia nggak bikin cakey. Muka gue nggak cakey sama sekali kalau pakai ini. Beberapa powder foundation yang pernah gue coba itu bikin muka gue cakey. Tapi kalau ini tuh bener-bener ngeset banget, dan dia anti keringet. Jadi lo keringetan juga dia nggak bakalan luntur, cuman pemudar doang. Dan muka lo makin oily, makin bagus. Jadi ini awal-awal mungkin kan kayak putih banget tuh ya, bahkan cenderung abu-abu, tapi nanti kalau udah mulai berkeringat dan berminyak, termarinasi ya istilahnya zaman sekarang, itu bakalan jadi makin cakep lagi gitu. Kalau udah, lanjut kita ke dekorasinya kayak bronzer, blush, alis, dan lain sebagainya. Biasanya gue langsung start ke bronzer karena gue nggak betah ngeliat muka gue putih banget kayak gini. Bronzernya sekarang sih yang lagi gue pakai tuh dari Gobang. Ini gue pakai shade Cocoa. Warnanya cakep, tapi I don't know why dia nggak keluar di warna kulit gue warnanya. Padahal cakep banget. Dia warmnya sesuai sama apa yang gue mau. Cakep banget. Tapi nggak tahu dia kayak kurang pigmented atau gimana. Sebelumnya gue pakainya dari BLP. Ini bronzer kesayangan gue udah repurchase 2 kali deh kayaknya. Iya, udah 2 tahun berarti gue pakai ini. Gue pakai ini biasa abis tahun. Gue suka banget sama ini. Cuman gue kayak kepengen nyobain aja bronzer lain, makanya gue cobain Gobang, dan agak nyesel karena warnanya kurang keluar. Let me show you. Ya bagus sih, kayak halus gitu, emang kayak airbrush banget gitu kan, but it's just not the one that I'm looking for. Kayak gue butuh yang bener-bener bisa warm my face really fast, karena kalau pakai ini gue kayak harus nge-layer berkali-kali untuk dapetin warna yang gue mau. That's the difference. Tuh kayak, where is the color? I need color. Bandingkan dengan BLP. Ini gue pakai BLP ya. BLP tuh gue harus hati-hati pakainya karena dia lumayan pigmented. Tapi nggak sepigmented punyanya SK.
gitu kurang lebih. Gak tau kalian bisa ngeliat perbedaannya atau enggak, tapi jadi lebih ke diffuse kan, gak terlalu putih kayak tadi awal-awal. Lanjut untuk ke konturnya, gue pakai dari SK yang shade Kabo, cuman untuk di hidung aja. Pakainya yang powder supaya kelihatan lebih soft untuk hari-hari. Terus pakai blush lagi. Untuk blush powdernya pakai Rose All Day yang Cheeky Veil powder blush, shade-nya Chick Abu. Jadi dia agak-agak coral gitu. Dia pigmented banget, jadi hati-hati pakainya. Like this. Jangan dibawa ke sini ya, nanti malah makin lebar mukanya. Jadi di sini aja. Nah sekarang baru kita ke alis. Biasanya untuk part alis gue selalu skip karena gue ngerasa itu part paling boring. Cuman karena ada yang minta fokus ke alis, jadi mari kita bahas alis a little bit detail. Pertama mau cerita dulu, jadi gue itu dulu suka nyukur alis karena alis gue tuh tebel. Jadi gue suka struggling kalau bikin alis tuh selalu ketebelan. Akhirnya gue cukur alis supaya gampang ngebentuknya gitu kan. Terus akhirnya gue beberapa bulan terakhir, kayaknya dari akhir 2024 kemarin, gue udah stop cukur alis. Setelah gue berbulan-bulan nggak nyukur alis, ternyata alis gue itu emang dasarnya tuh udah ada bentuknya, cuman dia kayak banyak alis, rambut-rambut alis yang kecil-kecil gitu ke arah sini sama ke arah atas. Buat kalian yang alisnya tebel juga kayak gue lebih rekomen pakai pensil alis yang kecil kayak gini. Ini udah habis, modelnya kecil gini. Jangan yang terlalu tebel karena itu akan memberikan resiko alis lo ketebelan. Kalau tipis gini jadi lebih detail gambarnya gitu. Ini dari Implora. Ini gue rekomen banget, dia harga murah banget. Gue kemarin beli 12.000, langsung beli 2 apa 3 gitu. Dan dia juga pilihan warnanya banyak. Cuma ini karena lagi habis. Terus kemarin gue pas beli Gobang itu, gue sekalian pengen nyobain alisnya Gobang. Not really recommended, padahal dia emang tipis ya. Ini juga termasuk yang oke sih untuk alis tebel. Modelnya yang kayak gini. Cuman dia secara tekstur terlalu creamy. Jadi buat yang alisnya tebel, hindari produk alis yang teksturnya terlalu creamy. Cari yang agak keras. Karena kita kan nggak butuh pigmentasi pensil alis terlalu banyak ya, karena udah ada rambutnya. Jadi better cari yang nggak terlalu pigmented. Kalau udah terlanjur punya pensil alis yang creamy, pakainya itu di ujungnya dulu. Dan kalau gue pribadi, karena bentuk alis gue udah kayak gini, jadi gue ngikutin bentuk alis gue aja yang ujungnya ada di sini. Dulu gue selalu bawa sampai sini nih, buat ngikutin garis mata gue di ujung sini. Jadi gue suka pakai alis sampai sini. Sekarang udah enggak. Pakainya sampai ngikutin alis natural gue aja. Jadi lihat alis yang areanya paling tebal. Aduh nih, kalian kelihatan gak sih? Gue takut. Gini kali ya. Nggak bisa zoom soalnya, maaf. Nah tuh, ambil bagian alis yang tebelnya aja. Kalau yang sisa-sisanya ini dicuekin aja. Jadi lu framingnya kayak gini. I know it's so basic, gue cuman mau ngejelasin sangat-sangat detail aja supaya kalian ngerti. Bagian atasnya juga cari yang paling tebel. Gue pakai kesini. Kelihatan nggak? Semua kelihatan ya. Satu hal juga nih, pilih warna yang jangan terlalu gelap. Cari warna yang coklat ash gitu, jangan yang coklat warm ya. Kecuali kalau rambut lu warnanya coklat. Tapi kalau rambut alis lu warnanya hitam, ya jangan pakai coklat warm. Cari coklat yang cool tone supaya agak nyaru sama alis kita, tapi nggak terlalu gelap. Nah ini gue fokus di ujungnya aja. Seperti ini, ngikutin aja sama garis alisnya. Jadi langsung aja di blend. Gak usah pakai alisnya sampai depan guys. Di belakangnya aja. Terus kita blend. Dan hasil blendnya itu dibawa ke depan. Gitu. Buat ngisi bagian depan yang masih kosong. Suara gue kencang banget ya? Enggak kan ya? Kalau misalnya ngerasa agak
kosong-kosong dikit tinggal diisi aja, tapi jangan ditekan karena dia pigmented banget, hati-hati. Tapi kalau si pensil alis yang nggak terlalu pigmented sih aman aja guys. Sekarang gue mau pakai yang sebelahnya. Ini kalau gue nggak sambil ngomong sih setengah jam jadi ini makeup. Cuman karena sambil ngomong jadi ini bisa lebih dari 1 jam kayaknya. Tapi videonya nggak bakalan 1 jam, tenang aja. Bener-bener ngikutin bagian yang tebalnya aja. Langsung di blend ke arah depan blendnya. Kalau masih ada yang kosong-kosong diisi aja. Sumpah itu proyek berisik banget coy. Tapi gue bersyukur karena lokasinya tidak di sebelah rumah gue banget. Dulu pernah sebelah rumah gue lagi bangun rumah, itu gue tersiksa banget. Sumpah gue gak ada privacy karena tukang-tukang bisa ngelihat ke arah kamar gue. Terus gue juga mau bikin video gak bisa karena tiap hari berisik coy. Dan gak beres-beres pula. Bisa sampai kayak hampir 2 tahun deh, apa setahun lebih ya, 1,5 tahun, lupa gue. Jadi gue sering banget kerjanya di kafe gara-gara di rumah gue bawaannya stres mulu, gak betah gue di rumah. Sekarang udah beres yang sebelah rumah gue, jadi enak. Sekarang aku berdamai gitu, bisa damai. Cuman paling sekarang ada bangun rumah di tempat lain. Aslinya suara kenceng banget guys, sumpah. Ini ada noise cancelling aja nih mic gue. Untuk brow mascaranya gue pakai merek ini, About Tone. Ini merek Korea gitu. Ini shade-nya yang dark. Gue beli pas clearance sale, jadi harganya cuma 60 ribuan gitu. Untuk yang alisnya tebal, pakai brow mascara itu agak tricky karena bisa jadi clumpy, bisa jadi ketebelan gitu, bisa jadi nggak ada efeknya sama sekali gitu. Susah banget untuk nyari something in between that. Nah ini salah satu yang bagus menurut gue, si About Tone ini. Namanya produknya apa ya? Nggak ada nama produknya guys, pokoknya ini brow mascara. Ininya bahasa Korea aku tidak mengerti. Ini kan dia brushnya kayak gini ya. Ambil brush yang bagian yang panjang, kan ada yang pendek ada yang panjang. Ambil yang panjang sebelah sini, terus di brush ke arah berlawanan supaya produknya terdistribusi dengan baik. Abis itu di brush ke atas yang bagian depannya. Jangan ditekan ke arah kulit, fokus ke rambut alisnya aja. Pas bagian belakangnya di arah ke bawah, jangan ke atas juga. Atas, 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 bawah, bawah, bawah. Gitu. Atas, 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 bawah, bawah, bawah. Kelihatan gak sih bedanya? Semoga bisa lihat ya. Mari kita lanjutkan di sebelahnya. Atas, 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 bawah, bawah, bawah. Ini brow mascaranya yang gue suka. Dia itu bikin alis rambut gue tuh jabrik. Jabrik lumayan lama. Enggak setahun lama itu, tapi lumayan lama. Jadi gue suka karena banyak brow mascara yang bikin rambut alis gue tuh cepet turun gitu loh. Jadi nggak kelihatan fluffy. Kalian bisa skip ini sih kalau kalian nggak suka, tapi karena aku suka, jadi inilah brow rutin aku. Selesai, sumpah 15 menit hanya untuk ngomongin alis. Makanya selalu gue skip karena boring begitu doang, tapi lama. Kalau gue lagi nggak full makeup sih biasanya gue pakai brow mascara doang, itu udah cukup banget. Tapi ini karena versi agak lebih niatnya, jadi ya gue liatin detailnya seperti apa. Gue nggak ngebersihin pakai concealer lagi karena gue nggak suka terlalu numpuk banyak produk di area mata gue, karena kan banyak lipatan ya, jadi mudah keriting. Jadi gue menghindari terlalu banyak produk di sana. So ya begini aja hasilnya. Love. Sekarang ke eyeshadow. Untuk eyeshadow gue biasanya cuman bronzer sama blush yang gue pakai, gue satuin supaya ngehasilin monochromatic look gitu. Pakainya fluffy brush kayak gini. Nah ini kan kayak warnanya nggak keluar gitu kan. Gue gregetan sendiri, jadi gue mau pakai eyeshadow aja. Ini dari BLP yang Butterfudge Collection shade 1989. Ini eyeshadow favorit gue, menurut gue eyeshadow terbaik di tahun 2024 karena ini 4 warna tapi kepake semua. Bisa pakai untuk hari-hari, bisa pakai untuk acara resmi. Gue sekarang kalau pakai eyeshadow cuman eyeshadow ini aja.
palet gue yang banyak-banyak itu udah jarang banget gue pakai. Gue selalu ambil ini karena kepake banget, terutama untuk warna medium brown ini cakep banget, parah. Dan gue pakainya di seluruh kelopak. Gue ngerasa perlu tetap pakai eyeshadow karena kalau nggak pakai kelihatan pucat si mata gue nya. Terus dipakai juga di under eye-nya sedikit aja supaya kelihatan lebih divine kayak gitu. Terus pakai blush yang tadi kita pakai, si Rose All Day yang shade-nya Chic Abu. Pakai fluffy brush juga tapi dipakai di seluruh kelopak supaya kelihatan lebih fresh. Pakai juga di under eye-nya dikit aja. Udah gitu doang, easy. Kalau ini lagi niat, gue biasanya pakai maskara, dan maskaranya pakai dari Rose All Day yang Thunder Lash Mascara yang hyper length. I love this one karena bikin bulu mata gue panjang banget. Sumpah annoying. Untuk bulu mata gue selalu jepit dulu pastinya sebelum pakai maskara, seperti orang-orang pada umumnya. Dan gue kayak makanya tuh dipijit-pijit gitu baru dipakein maskaranya. Pakai maskaranya tinggal di kayak di zigzag gitu, terus ke atas, zigzag ke atas, zigzag ke atas, zigzag ke atas. Zigzagnya itu supaya si bulu matanya itu masuk ke dalam aplikatornya gitu. Jadi tuh dulu tuh mata gue kan monolit ya. Terus I'm getting older, lagi-lagi I'm getting, oh my god, what is happening? So ya, I'm getting older, jadi mata gue sebenarnya turun gitu. Jadi tiba-tiba ada kelopak mata. Terus gue punya eye bags, jadi eye giosal. Terus ada temen bilang komen mata gue sekarang kayak abis oplas. Gue juga ngerasa kok kayak hasil oplas ya, padahal gue kagak oplas samsek coy, gue cuman nambah tua. Sekarang gue pakai sebelahnya dulu sambil nunggu dia kering karena nanti bakal dijepit lagi. Jadi gue gitu, jepit pakai maskara, nggak yang jepit kanan jepit kiri pakai maskara, nggak gitu. Gue kayak jepit satu langsung pakai maskaranya supaya nggak kaburu turun, karena bulu mata gue itu kan lurus ya, nggak lentik, jadi dia cepet banget lurusnya gitu. Tuh, bahkan lo bisa lihat bulu mata gue sekarang. Dulu kalau gue habis jepit bulu mata lentik, tapi tetap nggak kelihatan bulu mata gue. So sad. Tapi ya alhamdulillah ya, ternyata semakin tua tidak seburuk itu. Ada improvement di wajah gue. Kadang suka lucu aja gitu. Dulu gue insecure sama diri gue gitu kan, sama face feature gue yang ternyata emang semakin tua ya lo akan berubah gitu. Ada sih orang yang mukanya nggak berubah ya, tapi gue ternyata ada perubahan. Terus gue suka pakai ujungnya itu iniin satu-satu gitu loh ke bulu matanya supaya tebal. Sekarang bulu matanya mau gue jepit lagi supaya dia makin naik. Dulu mana pernah bulu mata gue kayak gini, jujur banget dah. Ini gue juga nggak tahu kenapa ya. Ya ini karena sekarang mata gue double lids, nggak monolids lagi. Kalau monolids dia kan si kelopaknya itu kayak nutupin, bukan nutupin, kayak bikin si bulu matanya itu masuk gitu ke dalam kelopak mata. Makanya dia kayak gampang jadi lurus. Nah karena sekarang gue double lids, dia nggak ketutup sama kelopak mata gue lagi gitu. Semoga kalian paham ya maksud gue. Terus gue nggak pakai highlighter. Dulu gue cinta banget sama highlighter. Kalau kalian nonton video-video lama gue secinta itu sama highlighter. Tapi gue sekarang udah nggak pernah pakai untuk hari-hari ya, karena gue ngerasa makin berlebihan. Cuaca tuh makin panas, gue ngerasanya di sinar matahari highlighter itu nggak begitu kelihatan bagus di kulit gue, karena kulit gue kan bertekstur ya. Dia bakal kelihatan bagus kalau di dalam ruangan kena cahaya lampu, tapi kalau kena cahaya matahari I don't think it look cute on me. So ya gue nggak pernah pakai itu lagi. Dan gue juga punya kulit oily, jadi ngapain juga gue pakai highlighter gitu, karena pas gue oily muka gue kelihatan glowing. Dan untuk lipstiknya, kalau kayak yang di video kemarin, gue pakai lipstik merah. Gue jujur juga lagi nyari lipstik coklat sih guys. Please let me know kalau kalian punya rekomendasi lipstik coklat yang bagus, yang enggak terlalu cool tone tapi enggak terlalu orange juga. Karena kulit gue tuh neutral to warm. Jadi kalau yang terlalu cool tone jadi ashy banget, jadi pucat. Kalau yang terlalu orange jadi kusem kulit gue.
emang ribet sih, banyak maunya. Gue punya beberapa lipstick coklat yang gue udah suka, tapi gue senengnya matte daripada glossy. So ini untuk yang glossy ada dari SK Slick Drip Serum Lip Tint. Ini udah lama banget sih, tapi ini masih bagus guys, tenang aja. Sekarang mereka juga udah ganti packaging. Ini yang shade-nya Burnt Chestnut. Ini nih, warna kayak gini yang gue cari. Dia nggak terlalu oranye, nggak terlalu warm, tapi bukan cool tone. Jadi ini tuh lip tint. Gue nggak terlalu suka lip tint kan. Cuman kalau ada lip tint yang bagus, gue bakal pakai terus. Yang gue nggak suka dari lip tint itu biasanya dia kayak warnanya nggak bisa terdistribusi dengan baik gitu ke seluruh bibir gue. Banyak lip tint yang udah pigmented ya sekarang, cuman seringkali bikin kering. Tapi kalau yang si SK ini gue personally suka. Dan oh iya, nggak bisa dibikin overline. Sedangkan gue suka banget overline lip. Warna kayak gini, ada nggak rekomendasi guys? Please kasih tahu gue. Ini warnanya cakep ya, dan finishnya juga cakep. So this is for the brown look. Gue mau ganti kerudung dulu ya bentar. Jadi tadi tuh gue sebenarnya mau pakai si Roman ini kan, yang lip velvetnya nih, yang shade-nya Earl Grey Tea. Dia warnanya merah kecoklatan gitu. Ini yang biasa gue pakai kalau gue pakai look kayak gini. Cantik juga kan. Cuman ini tadi pas gue iseng coba yang SK ini kok ternyata bagus juga. Tapi gue butuh warna kayak gini untuk matte lipstick. Please let me know kalau ada yang tahu yang versi matte tapi formulanya kayak gini. Dia velvet. Jadi si teksturnya tuh velvet, bukan finishnya doang yang velvet tapi teksturnya juga velvet. Please kasih tahu gue karena gue udah coba cari di mana-mana masih sulit. Ya, sulit sekali gitu. Tapi ini gue bakal tetap tunjukin deh bagaimana how it look with this lipstick. Ini by the way si lip tintnya tadi gue tap pakai tisu. Secakep itu stainingnya, gila. Well, ini bibir gue emang lagi cakep sih. Gue lagi well hydrated dan lagi rajin pakai lip care, jadi lagi cakep, nggak ada peci-peci gitu. Mungkin kalau bibir gue lagi kering bakal jelek-jelek juga sih bakalan. Kita lanjut coba pakai versi lip velvet dari apa nih mereknya, Roman, yang shade-nya Earl Grey. Tuh. This is why I love lip velvet. Oke, ini nggak bikin mempertegas garis bibir gue, kayak ada blurring efeknya gitu. Dan yang terpenting nggak bikin bibir gue kering. Gue selalu suka sih sama lip velvet punya Korean brand. Semuanya formulanya so far yang pernah gue coba itu bagus-bagus. Dan lo bisa pakai tipis, bisa pakai tebel, nggak bakal bikin peci, nggak bakal bikin kelampi juga, nggak bakal menggumpal. Karena gue perhatiin dari brand-brand lokal lah ya misalnya, kalau bikin lip velvet itu sering kali teksturnya tuh cair, bukan velvety kayak gini. Jadi dia cuman ngasih finishnya doang kayak lip velvet. Dan kalau udah kayak gitu biasanya formulanya tuh transfer proof, dan kalau formula transfer proof itu bakal kering banget untuk bibir gue yang gampang kering. Jadi gue nggak pernah suka sama lip velvet yang modelannya kayak gitu. So far brand lokal yang punya tekstur velvet dan hasilnya velvet finish dan nggak bikin kering itu baru BLP yang lip cloud itu yang sama Nadine Amizah. Cuman gue kurang suka sama koleksi warnanya, sama makeover yang Hydrate Stay Lip Whip. Cuman gue nggak tahu tuh mereka mau ngurusin itu produk atau nggak, karena so far sampai sekarang nggak ada pembaruan, nggak ada warna baru. Mungkin nggak terlalu laku kali ya, karena orang lebih suka transfer proof lipstick. Me personally, I don't really like transfer proof lipstick. Kayak gue tuh suka matte, tapi gue nggak suka yang transfer proof, paham nggak sih? Rata-rata orang kan nyari yang matte karena pengen yang transfer proof ya. Gitu hasilnya, cakep juga kan? Cakep juga, bikin bibir gue kelihatan full gitu. Gue kurang suka ombre by the way, jadi ya. Gue seneng banget akhirnya gue bisa bikin video makeup lagi, karena sebelumnya gue pernah coba bikin dan I don't know what happened to me. Gue kayak ngerasa overwhelmed banget, akhirnya gue stop di tengah jalan, kayak gue capek gitu. Tapi akhirnya
hari ini gue bisa bikin sampai selesai. Yeay. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai terakhir. Yang gak nonton sampai terakhir juga gue mau bilang makasih karena udah mampir ke video ini. Semoga videonya ada manfaat yang bisa kalian ambil. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.